Komunis adalah suatu ideologi yang sangat mudah membantai orang. Apabila ada yang bertentangan dengannya, seperti mengakui adanya Tuhan, dia tidak akan segan membunuh. Apabila dia telah menguasai suatu daerah, telah menguasai suatu tempat, telah menguasai suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Mengawali pertemuan kita ini, saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, kita Indonesia hati-hati dengan ancaman bahaya komunis. Selaku ideologi yang anti Tuhan, sudah barang tentu ideologi komunis adalah ideologi yang tidak menghendaki adanya manusia yang percaya kepada adanya Tuhan. Indonesia merupakan satu-satunya negara yang berpenduduk Islam terbanyak di dunia. Sudah barang tentu menjadi ancaman bagi komunis di dunia. Dan sebaliknya, tentu saja Indonesia merupakan negara yang terancam oleh bahaya komunis. Menurut laporan The Royal Islamic Study Center, populasi Muslim di Indonesia untuk tahun 2022 diperkirakan sebanyak 237,56 juta jiwa. Tidak ada satu negara pun di dunia ini, termasuk negara-negara Islam, yang jumlah penduduknya sebanyak ini. Makanya Indonesia merupakan negara yang penduduk Islamnya terbanyak di dunia. Dan sekali lagi, ini merupakan musuh yang paling utama bagi yang berideologi komunis di dunia. Terhadap apa yang kita katakan ini, bukan tidak beralasan. Komunis telah pernah di Indonesia ini melakukan pemberontakan. Pertama, Partai Komunis Indonesia PKI melakukan pemberontakan pada tahun 1926, 1927. Tahun 1926 pemberontakan dilakukannya di Banten. Tahun 1927 dilakukannya di Silungkang, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya pada tahun 1948 dilakukan lagi oleh PKI pemberontakan yang dikenal dengan peristiwa Madiun. Tahun 1965 dilakukan lagi pemberontakan oleh PKI yang sangat terkenal dengan peristiwa G30 SPKI yang menjadi korban sejumlah jenderal. Kalau kita lihat komunis ini, kesukaannya adalah membantai manusia. Seperti dikatakan oleh sejarawan dan budayawan Taufik Ismail, sepanjang tahun 1917 sampai tahun 1971, komunis di dunia telah membantai tidak kurang dari 120 juta manusia. Secara rinci dapat dijelaskan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chang dan Halliday tahun 2006, Courtois tahun 2000, Ratanacaya 1996, Remel 1993, dan Nihan 1991, bahwa sepanjang tahun 1917
hingga tahun 1971, ideologi komunis telah membantai sekitar 120 juta orang. Sehingga rata-rata setiap tahunnya mereka membunuh 1,6 juta orang. Atau 4.500 orang dalam sehari mereka membunuh orang. Yang berlangsung selama 74 tahun. Padahal menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI), tidak ada penyakit menular sekalipun yang bisa menandingi angka kematian seperti yang dilakukan oleh komunis ini. Penyakit menular terbanyak yang membuat orang meninggal adalah rokok yang membunuh 1.200 orang sehari. Disusul narkoba 50 orang sehari. Bayangkan perbandingannya, meninggalnya orang karena dibantai oleh komunis 4.500 orang per hari. Sahabat BN, komunis ini dia memiliki 17 cara untuk mencapai tujuannya. Salah satu cara utama yang dilakukannya adalah dengan cara berdusta. Apapun perbuatan yang sudah dilakukannya, dia tidak akan pernah mau mengakuinya. Dan kalau kita perhatikan, komunis ini memang sangat-sangat membenci Islam di samping agama yang lain. Penyebabnya kalau kita perhatikan, bagi Islam memang akidah itu tidak ada sedikit pun kita bisa menarik ulurnya. Sehingga tidak bisa ada peluang bagi komunis untuk masuk ke Islam. Dan inilah mungkin yang membuat komunis sangat-sangat benci terhadap Islam. Indonesia sebagai negara yang penduduk Islamnya terbanyak di dunia memang adalah musuh bebuyutan bagi komunis. Karena itu kita harus hati-hati dengan ancaman bahaya komunis ini. Komunis ini bisa menyelusup ke mana saja dan dia bisa menyamar melalui metode apa saja, dengan topeng apa saja. Orang berideologi komunis bisa saja dia menyamar melalui KTP-nya dengan menuliskan agamanya di KTP, Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Dan komunis itu bisa bertopeng dengan apa saja. Karena prinsip komunis, dia mau melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Komunis adalah suatu ideologi yang sangat mudah membantai orang. Apabila ada yang bertentangan dengannya, seperti mengakui adanya Tuhan, dia tidak akan segan membunuh. Apabila dia telah menguasai suatu daerah, telah menguasai suatu tempat, telah menguasai suatu negara. Suatu bukti, dari 120 juta orang yang dibantai oleh komunis dari tahun 1917 sampai 1971 tadi, pembantaian yang terbanyak oleh rezim Uni Soviet dengan jumlah 61 juta jiwa. Pembantaian terbanyak kedua dilakukan oleh RRC sebanyak 40 juta orang. Pembantaian terbanyak ketiga dilakukan oleh Pol Pot sebanyak 2 juta orang dalam tempo 3 tahun di Kamboja. Dengan penduduk Kamboja hanya 7 juta orang. Bayangkan, penduduk Kamboja hanya 7 juta orang. Sedangkan Pol Pot, pimpinan Kamboja waktu itu, berhasil membantai 2 juta orang dalam tempo 3 tahun. Selanjutnya seperti dijelaskan Taufik Ismail, Lenin membunuh 500.000 orang, Stalin membunuh 43 juta orang, Mao Zedong 70 juta orang, dan seperti dikatakan tadi Pol Pot 2 juta orang. Sahabat BN, kalau melihat kepada data-data ini, sungguh mengerikan komunis ini.
sungguh sangat mengerikan. Dan kita tentu berharap agar pemerintah kita benar-benar mewaspadai bahaya komunis ini. Benteng kita untuk bisa membentengi negara kita dari bahaya komunis adalah Pancasila. Makanya Pancasila benar-benar harus kita jadikan benteng untuk menjaga Indonesia dari bahaya komunis. Dan kita tentu berharap kepada pimpinan-pimpinan partai kita dan para elit kita untuk secara bersama-sama membentengi bangsa dan negara ini dari bahaya komunis. Dan kita memang terasa mendapatkan angin segar dengan adanya pidato Ibu Ketua PDIP, Ibu Megawati Soekarno Putri dalam hari ulang tahun PDIP ke-50 baru lalu di Jakarta. Ibu Mega dengan lantang mengatakan bahwa dia tidak mau dikata komunis dan dia adalah Soekarnois. Artinya apa? Ibu Megawati ingin menyampaikan kepada seluruh kadernya, ingin menyampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa dia orang yang anti komunis. Dia adalah Soekarnois. Kita tentu juga berharap ketua-ketua partai yang lain memekikkan semangat anti komunis seperti yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri ini. Sahabat BN, sekali lagi kita tentu berharap agar negara kita sampai kapanpun juga bisa memagari diri dari bahaya komunis. Sekecil apapun indikasi adanya komunis di negara kita ini, harus kita berantas secepatnya. Sebab sekali lagi, Indonesia ini memang negara yang menjadi ancaman terberat bagi komunis dimanapun di dunia ini. Sebab Indonesia merupakan negara yang penduduk Islamnya terbanyak di dunia. Kalau sempat kita lengah, kita khawatir komunis tidak akan sesegan mencengkramkan kukunya di bumi Indonesia yang berpancasila ini. Karena itu memang kita harus selalu mewaspadai bahaya ideologi komunis ini. Kalau ada yang mengatakan bahwa komunis tidak ada lagi dunia ini, ideologinya sudah hancur. Untuk diketahui bahwa komunis itu dia akan selalu berjuang menancapkan ideologinya dimanapun juga di dunia ini. Dan Taufik Ismail juga mengatakan di Indonesia ini ada semacam bentuk komunis gaya baru, di mana komunis ini bertopeng dengan berbagai topeng untuk memasukkan ideologinya ke tengah-tengah masyarakat. Dengan berbagai topeng, dengan berbagai label. Kalau kita tidak hati-hati, kita terkecoh. Mengapa negara-negara komunis ini senang membantai orang? Kalau kita perhatikan adalah karena mereka ini anti terhadap perbedaan. Apabila ada yang berbeda dengan pemerintahnya, dia akan langsung membantai orang itu. Kita ambil contoh misalnya Cina. Tragedi Tiananmen pada 4 Juni tahun 1989 di Cina mengakibatkan lebih dari 10.000 orang meninggal. Mereka tidak mau ada perbedaan sehingga kalau yang menentang suara Beijing, suara pemerintah, maka langsung dibantai. Kemudian kasus pembantaian terjadi di Uighur tahun 2016 sampai 2021 yang mengakibatkan lebih dari 1 juta orang meninggal. 1,8 juta orang dimasukkan ke kamp
seperti penjara terorisme. Dan ratusan ribu anak-anak tidak bisa bertemu orang tuanya karena harus dicuci otaknya menjadi anti-Islam. Bahkan berdasarkan data yang dipublikasikan oleh US Department of State, sebanyak 16.000 masjid diratakan dengan tanah. Sungguh tampak sekali kejamnya komunis ini. Dan sungguh tampak sekali bahwa komunis ini adalah benar-benar anti agama dia. Anti Tuhan. Bayangkan kalau sempat komunis ada di Indonesia. Indonesia adalah negara beragama. Indonesia adalah negara yang mayoritas Islam. Indonesia adalah negara yang berpancasila yang menjamin kehidupan beragama. Jika komunis menguasai negara Indonesia ini, tentu Pancasila akan dibuangnya jauh-jauh. Agama akan dikikisnya habis. Karena itu, tidak ada jalan lain selain dari kita di Republik ini harus waspada, harus hati-hati selalu terhadap bahaya komunis. Kalau ada yang mengatakan bahwa Indonesia ini tidak ada kemungkinan terancam oleh komunis, bisa jadi yang mengatakan itu ada ideologi komunis dalam dirinya, sehingga dia berupaya menyembunyikan bahaya komunis terhadap Indonesia. Sahabat BN, sekali lagi kita jangan sampai kecolongan oleh komunis ini. Dan sekali lagi kita tentu berterima kasih kepada Ibu Megawati Soekarno Putri yang telah dengan lantang mengatakan selaku Ketua Umum Partai PDIP, partai terbesar di Indonesia sekarang ini, bahwa dia tidak mau disebut komunis. Dia adalah Soekarnois. Dan artinya adalah bahwa Ibu Megawati adalah anti komunis. Alangkah baiknya partai-partai lain juga menyatakan dengan lantang bahwa mereka adalah anti komunis. Sehingga tidak ada sedikit pun peluang komunis untuk bisa masuk ke Indonesia. Dengan cara apapun, dengan dalih apapun. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.